Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silakan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker Super Thanks dengan donasi saudara. Yuk, segera dicoba. Seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat Pijar. Ada banyak orang yang bertanya, apakah orang Kristen boleh bercerai? Jawabnya ya jelas tidak boleh. Nah, coba kita lihat di dalam Matius 19 ayat 6. Ya, dikatakan demikian. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dari ayat ini, jelas Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, kemudian timbul lagi pertanyaan, bagaimana dengan ayat 9-nya? Ya, di Matius 19 tadi ya. Nah, dikatakan di sini di ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Apakah ayat ini bisa dijadikan dasar untuk pasangan Kristen bercerai? Misalnya pasangannya melakukan perselingkuhan. Nah, untuk menemukan jawabannya, kita harus mempelajari konteks dari Matius 19 ayat 9 ini. Banyak orang melihat ayat ini tanpa memahami konteks. Dan ini yang membuat banyak orang salah memahami apa yang sebetulnya ingin disampaikan firman ini kepada kita di zaman now. Konteks di sini itu berbicara tentang apa latar belakangnya. Kenapa ayat ini ditulis? Apa yang terjadi di masa itu? Kemudian bagaimana adat istiadat di masa itu? Inilah yang dimaksud dengan memahami konteks. Nah, coba kita melihat latar belakang dari ayat ini. Ya. Ayat 9 merupakan bagian dari sebuah perikop yang dimulai dari ayat 1 sampai ayat 12. Kita harus mengetahui apa latar belakang sampai Tuhan Yesus ngomong gitu di ayat 9. Konteks ayat 9 tidak boleh dilepaskan dari ayat 3. Di mana Yesus sedang dicobai oleh orang-orang Farisi. Atau lebih tepatnya dalam bahasa kita sekarang ini ya, Yesus sedang dijebak oleh orang Farisi. Nah, ketika kita melihat apa yang dikatakan Yesus, tidak boleh lepas dari konteks ini, yaitu dia sedang dijebak. Jadi ada suatu maksud jahat yang sedang dirancang oleh orang-orang Farisi dengan bertanya tentang perceraian. Di sini Tuhan Yesus dijebak pertanyaan, bolehkah seseorang menceraikan istrinya dengan alasan apapun? Tuhan Yesus menjawab mulai dari ayat 4. Ya, yang sebetulnya ayat 4 ini mengutip firman Tuhan yang ada di dalam Kejadian 1 ayat 27. Kemudian di ayat 5, Tuhan Yesus mengutip Kejadian 2 ayat 24. Nah, lalu di ayat 6, Tuhan Yesus berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Inilah jawaban Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi. Artinya, apapun alasannya, tidak boleh menceraikan istrinya. Nah, mendengar jawaban ini, si orang-orang Farisi nggak mau kalah. Mereka kemudian bertanya lagi, kenapa Musa mengeluarkan surat cerai? Barulah Yesus menjawab di ayat 8 dan 9. Jadi, di ayat 9 ini, harus kita lihat bahwa mereka sedang membicarakan suatu aturan di zaman Musa. Dan bukan untuk zaman sekarang. Karena berbeda konteksnya.
Kalau kita mau jeli dalam membaca firman, coba kita lihat di dalam diskusi Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi ini. Seolah-olah Tuhan Yesus tidak konsisten, ya kan? Di mana di ayat 6, Yesus menjawab tidak boleh bercerai dengan alasan apapun. Sedangkan di ayat 9, boleh bercerai dengan alasan zina. Pertanyaannya, mungkin nggak Tuhan Yesus tidak konsisten dalam memberikan pengajarannya? Jelas tidaklah. Nah, jadi sebetulnya apa yang sedang dibicarakan di ayat 7 ini adalah hukum Musa dari Ulangan 24 ayat 1. Dikatakan demikian, apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu ia menyuruh dia pergi dari rumahnya. Kita perlu tahu bahwa di dalam adat istiadat orang Yahudi pada waktu itu ya, perkawinan itu sebetulnya ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap pertunangan, barulah kemudian dilakukan upacara perkawinan. Nah, dalam pertunangan, biasanya hubungan laki-laki dan perempuan itu bisa disebut dengan perkawinan. Tetapi mereka belum boleh melakukan hubungan suami istri. Sama halnya ketika Yusuf, ingat ya, ingin menceraikan Maria tunangannya. Dari sini terlihat di budaya Yahudi ini, pertunangan itu merupakan suatu ikatan yang sakral. Jadi jawaban Yesus di ayat 9 harus dipahami sesuai dengan konteks ini. Nah, hal lain yang perlu kita cermati yaitu kalau kita lihat dari ayat 9, di situ ada 2 kata zina. Ya. Sebetulnya dalam bahasa aslinya, zina di kata yang pertama menggunakan kata porneo yang berarti percabulan. Sedangkan zina yang kedua di dalam ayat tersebut menggunakan kata moikao yang berarti perselingkuhan. Percabulan dan perselingkuhan adalah 2 hal yang berbeda. Percabulan itu merupakan tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh 2 orang yang sama-sama belum terikat dalam perkawinan. Sedangkan perselingkuhan merupakan tindakan penyelewengan yang dilakukan seseorang yang sudah menikah. Nah, di dalam Ulangan 24 ayat 1 itu, ya, yang mau disampaikan adalah bahwa dalam budaya bangsa Yahudi pada saat itu, ketika pria dan wanita bertunangan, dan kemudian didapati wanitanya sudah tidak perawan lagi, misalnya ya, nah, dia boleh mengeluarkan surat cerai. Jadi inilah konteksnya. Perceraian yang diperbolehkan dalam ayat 9 ini konteksnya adalah ketika didapati wanitanya melakukan tindakan percabulan sebelum masuk dalam upacara perkawinan. Dalam masyarakat kita hari ini, ketika sepasang laki-laki dan perempuan sepakat untuk masuk dalam kehidupan pernikahan, artinya mereka sudah sepakat juga untuk menerima apapun masa lalu dari pasangannya. Kalau nggak siap menerima kekurangan atau masa lalunya, ya jangan paksakan untuk menikah. Jadi kalau ada sepasang suami istri yang sudah diberkati dalam pernikahan kudus, dan kemudian salah satu pasangannya berselingkuh, kasus ini konteksnya tidak sama dengan apa yang ditulis di dalam Ulangan 24 ayat 1 maupun di dalam Matius 19 ayat 9. Dalam hal ini, tidak boleh diceraikan. Lah terus harus diapain? Ya diampunilah. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Ampunilah pasanganmu yang berzina supaya terjadi pemulihan. Karena ingat loh, perselingkuhan terjadi bukan hanya karena kesalahan dari suami atau istri, tapi kesalahan dua-duanya. Suami dan istri sama-sama bertanggung jawab atas terjadinya perselingkuhan di rumah tangga mereka. Ingat itu. Jadi ayat ini dalam Matius 19 ayat 9 tidak boleh dipakai untuk menceraikan pasangan yang berselingkuh karena konteksnya berbeda. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.
Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.